Bangun ruang sisi lengkung. Sebagian orang mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, apa itu bangun ruang sisi lengkung? Apa saja jenis-jenis bangun ruang sisi lengkung itu? Apa saja sih unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung? Apa saja contoh-contoh benda bangun ruang sisi lengkung? Terutama untuk anak-anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas yang belum banget memahami tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, agar lebih memahaminya, mari kita simak terus video ini tentang pengertian bangun ruang sisi lengkung, jenis, unsur, rumus, atau contoh soal bangun ruang sisi lengkung, dan pembahasannya secara lengkap. Next. Pengertian dari bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung adalah kelompok bangun ruang yang memiliki bagian-bagian yang berbentuk lengkungan. Biasanya, bangun ruang ini memiliki selimut ataupun permukaan bidang. Berikut ini jenis-jenis dari bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama ada tabung, yang kedua ada kerucut, yang ketiga ada bola. Oke, untuk contoh bangun ruang sisi lengkung pertama yang akan dibahas adalah tabung. Definisi tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dengan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi, yakni 2 sisi datar dan 1 sisi lengkung. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai tabung adalah tong sampah, kaleng susu, lilin, pipa, dan lain-lain. Untuk luas tabung itu ekuivalen dengan jumlah semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung terdiri dari 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Nah, misalkan terdapat tabung dengan jari-jari R dan tinggi T, maka luas tabung sama dengan luas jaring-jaring tabung sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah persegi, sama dengan 2πr kuadrat ditambah AB dikali BC, sama dengan 2πr kuadrat ditambah 2πr dikali T, sama dengan 2πr kuadrat R dikali T. Sekarang ayo kita bahas contoh soal luas permukaan tabung. Jadi ada sebuah tabung yang memiliki jari-jari 10 cm. Kalau tinggi tabung tersebut 30 cm dan pi-nya 3,14, berapa ya luas permukaannya? Oke, mari kita jawab sama-sama ya. Untuk rumusnya adalah luas tabung sama dengan luas jaring-jaring tabung, sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah luas ABCD. 2πr kuadrat ditambah AB dikali B sama dengan 2πr kuadrat ditambah 2πr kali T sama dengan 2πr R kali T sama dengan, nah baru nih teman-teman kita masukin jari-jari dan tinggi tabung dan juga pi-nya. Sehingga bisa kita tulis 2 dikali 3,14 dikali 10 dalam kurung 10 ditambah 30 sama dengan 62,8 dalam kurung 40. Jadi kalau dikalikan itu hasilnya adalah 2512 cm kuadrat. Nah, udah deh didapat hasilnya. Luas permukaan tabung tersebut adalah 2512 cm kuadrat. Udah kan teman-teman? Oke, sekarang kita bakal bahas volume tabung ya. Volume tabung adalah hasil perkalian dari luas alas tabung dengan tinggi tabung, atau dapat dirumuskan V sama dengan LA dikali T sama dengan PR kuadrat dikali T. Nah, sekarang ada soal lagi nih teman-teman tentang volume tabung. Jadi ada sebuah tabung memiliki jari-jari 10 cm. Jika tinggi tabung tersebut 30 cm dan pi 3,14, berapakah volume tabung tersebut? Berapa ya? Oke, seperti biasa ya teman-teman. Pertama kita masukkan rumus terlebih dahulu. Untuk rumusnya, V sama dengan LA dikali T sama dengan PR kuadrat dikali T. Nah, sekarang baru nih kita bisa masukin jari-jari dan tinggi dan juga pi-nya. Sehingga dapat kita tulis 3,14 dikali 100 dikali 30. Dan hasilnya adalah
9.420 cm kubik. Jadi dapat disimpulkan bahwa volume tabung tersebut adalah 9.420 cm kubik. Oke, yang selanjutnya adalah unsur-unsur tabung. Jadi tabung memiliki 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Untuk daerah lingkaran 1 merupakan alas tabung dengan jari-jari R1. Untuk daerah lingkaran 2 merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2. Untuk daerah persegi panjang ABCD merupakan selimut tabung. R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung. R1 sama dengan R2 sama dengan R. Jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung, disimbolkan dengan T. AB sama dengan CD sama dengan keliling daerah lingkaran L1 sama dengan keliling daerah lingkaran 2. AD sama dengan BC sama dengan T. Dan yang terakhir, permukaan tabung terdiri atas 2 daerah lingkaran dan sebuah daerah persegi. Di sini saya akan melanjutkan mengenai bangun ruang sisi lengkung kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Kerucut memiliki 2 sisi, yaitu sisi datar dan 1 sisi lengkung. Kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai kerucut adalah topi ulang tahun, topi petani, kon es krim, dan lain-lain. Selanjutnya, luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut ekuivalen dengan jumlahan semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut terdiri atas 1 lingkaran dan 1 selimut yang berbentuk juring. Misalkan terdapat tabung dengan jari-jari R dan tinggi T, maka luas sama dengan luas lingkaran plus luas juring ABC sama dengan PR kuadrat plus PRS sama dengan PR R plus S, sehingga didapatkan luas permukaan untuk kerucut yaitu PR R plus akar R kuadrat plus T kuadrat dengan S sama dengan akar R kuadrat plus T kuadrat. Selanjutnya yaitu volume kerucut. Volume kerucut adalah 1/3 bagian dari volume tinggi dan luas alas tabung dengan jari-jari dan tinggi yang sama, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Volume kerucut sama dengan 1/3 luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka volume kerucut menjadi 1/3 PR kuadrat dikalikan T. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kerucut yang meliputi lingkaran L dan juring ABC. Daerah lingkaran L merupakan alas kerucut, juring ABC merupakan selimut kerucut, titik A merupakan titik puncak kerucut, R merupakan jari-jari kerucut, T merupakan tinggi kerucut, panjang busur BC sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R, AB dan AC disebut garis lukis kerucut, AB sama dengan AC sama dengan S atau selimut, di mana S kuadrat sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. Selanjutnya akan dibahas tentang bola. Definisi bola. Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari tak hingga lingkaran yang memiliki jari-jari sama panjang dan berpusat pada titik yang sama. Bola dapat dibentuk dengan memutar atau merotasi setengah lingkaran sebesar 360 derajat dengan diameter sebagai sumbu rotasi. Bola juga hanya memiliki 1 sisi yang merupakan sisi lengkung. Selanjutnya contoh-contoh benda yang di sekitar kita yang berbentuk bola seperti bola basket, bola voli, bola sepak bola, bola bekel, dan globe. Selanjutnya akan dibahas tentang luas permukaan bola. Luas permukaan bola adalah sama dengan 4 kali luas R lingkaran. R ini dimaksudkan dengan jari-jari lingkaran yang sama. Atau dapat dituliskan L sama dengan 4pi R kuadrat. Atau luas permukaan bola sama dengan 4 dikali pi dikali R kuadrat. Ingat ya,
R ini jari-jari. Berarti R kuadrat, misalkan jari-jarinya 3. Berarti kalau R kuadrat, 3 dikali 3 sama dengan 9. Berarti jari-jari kuadrat atau R kuadrat sama dengan 9. Sedangkan pi-nya ini kita bisa memakai 3,14 atau 2/7. Nah, selanjutnya contoh soalnya nih. Misal diberi sebuah bola yang memiliki diameter sebesar 20 cm. Tentukan luas permukaan bola tersebut. Kan diketahui diameternya 20. Maka yang harus kita cari terlebih dahulu yaitu jari-jarinya kan? Jadi, kita masukkan saja rumus jari-jari jika diketahui diameter yaitu setengah dikali diameter. Diameternya kan 20, jadi setengah dikali 20 sama dengan 10. Setelah itu, kita masukkan ke rumus yang telah diketahui sebelumnya, yaitu L sama dengan 4 dikali pi dikali R kuadrat. R kuadrat R-nya kan 10, jadi kita masukkan saja L sama dengan 4 dikali pi dikali 10 kuadrat. 10 kuadrat kan 100. Sehingga didapat L sama dengan 4 dikali pi dikali 100. Maka didapat luas permukaan bolanya adalah 400 pi cm kuadrat. Atau jika kita ingin memakai atau memasukkan nilai pi-nya, kita misalkan nilai pi-nya 3,14. Menjadi L sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 10 kuadrat. Maka L sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 100, sehingga didapat luas permukaan bolanya 1256 cm kuadrat. Berikutnya akan dibahas tentang volume bola. Volume bola adalah hasil kali 4/3 pi dengan pangkat 3 R jari-jari bola tersebut. Atau dapat ditulis dengan V sama dengan 4/3 pi R kubik atau R pangkat 3. Selanjutnya contoh soal volume bola. Misal diberi sebuah bola yang memiliki jari-jari sebesar 12 cm. Tentukan volume bola tersebut. Kan diketahui jari-jarinya 12 cm, maka langsung kita masukkan saja ke rumus yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu V sama dengan 4/3 dikali pi dikali R kubik atau R pangkat 3. Jadi V sama dengan 4/3 dikali pi dikali 12 kali 12 kali 12. Lalu salah satu 12 ini kita bagi dengan 3 sama dengan kan 4. Sehingga V sama dengan 4 pi dikali 12 kali 12 kali 4. Maka kita kalikan semua menjadi V sama dengan 2304 pi cm kubik. Jadi volume bolanya adalah 2304 pi cm kubik. Jika kita ingin memasukkan atau memakai pi-nya, dengan kita misalkan pi-nya 3,14, maka menjadi V sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 12 kali 12 kali 4. Sehingga V sama dengan 7234,56. Jadi volume bolanya adalah 7234,56 cm kubik. Berikutnya tentang unsur-unsur bola. Meliputi titik pusat O pada bola yang terletak di tengah-tengah, kedua sisi lengkung yang merupakan lengkungan bagian luar sisi bola, yang ketiga diameter bola merupakan garis dari ujung ke ujung, itu yang dinamakan diameter bola, dan jari-jari bola yaitu setengah dari diameter bola. Selanjutnya tentang luas permukaan dan volume gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Sebelum kita membahas contoh-contoh soal tentang luas permukaan dan volume gabungan bangun ruang sisi lengkung ini, umumnya kita membutuhkan rumus-rumus berikut ini, yaitu luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat, luas selimut tabung sama dengan 2 pi RT, dan luas selimut kerucut sama dengan pi RS. Kalau kalian hafal ketiga rumus ini, yakin sekali deh, akan sangat membantu kalian untuk menyelesaikan soal-soal gabungan bangun ruang sisi lengkung ini. Tentunya, rumus-rumus sebelumnya juga harus diingat,
yaitu rumus menentukan luas, permukaan, dan volume dari tabung, kerucut, dan bola. Selanjutnya contoh-contoh soal gabungan bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama, tentukan luas permukaan bangun berikut. Bangun di bawah ini, jika tinggi kerucut dan tinggi tabung sama-sama 24 cm, serta jari-jari alas 7 cm dan selimut kerucut 25 cm. Kemudian kita masukkan atau kita tulis rumus dari luas gabungan, yaitu luas selimut kerucut ditambah luas selimut tabung ditambah luas alas tabung. Yang sudah diketahui tadi, yaitu rumus dari luas selimut kerucut yaitu Pi dikali R dikali S, dan rumus luas selimut tabung itu 2 dikali Pi dikali R dikali T, dan luas alas tabung itu Pi R kuadrat. Jadi di sini kita mengambil Pi-nya 22/7. Karena R-nya telah diketahui, jari-jarinya telah diketahui yaitu 7, maka kita tulis, dan selimut kerucutnya telah diketahui 25 cm, maka kita tulis 22/7 dikali 7 dikali 25. Hasilnya 550. Ditambah luas selimut tabung. Rumusnya yaitu 2Pi RT. 2 dikali 22/7, karena Pi-nya kita memakai 22/7, dikali jari-jarinya 7, dikali tingginya kan telah diketahui 24, maka dikali 24, sehingga hasilnya 1056. Ditambah luas alas tabung Pi R kuadrat, 22/7 dikali 7 dikali 7, sehingga dihasilkan 154. Maka 550 ditambah 1056 ditambah 154, hasilnya 1760 cm kuadrat. Jadi didapat luas permukaan gabungan bangun ruang kerucut dan tabung ini adalah 1760 cm kuadrat. Contoh soal yang kedua. Gambar berikut adalah benda yang terbentuk dari tabung dan setengah bola. Panjang jari-jari alas 7 cm dan tinggi tabung 10 cm. Tentukan volume benda tersebut. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu rumus volume gabungan sama dengan volume tabung ditambah volume setengah bola. Karena di gambarnya yang diketahuinya setengah bola. Lalu kita masukkan rumus dari volume tabung, yaitu Pi dikali R kuadrat dikali T, ditambah rumus volume setengah bola, yaitu setengah dikali 4/3 dikali Pi dikali R kubik. Selanjutnya kita memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus yang telah kita ketahui atau kita telah tulis. Di sini Pi-nya kita pakai 22/7. Jadi 22/7 dikali, karena jari-jarinya telah diketahui yaitu 7 dan tingginya telah diketahui yaitu 10. Jadi 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 10. Maka didapat hasil 1540. Ditambah volume setengah bola, yaitu kan setengah dikali 4/3 Pi R kubik. Maka setengah dikali 4/3 dikali 22/7 dikali jari-jarinya kan 7, dikali 7 dikali 7 dikali 7. Maka didapat 2156/7. Sama saja dengan 718,67. Sehingga 1540 ditambah 718,67 sama dengan 2258,67 cm kubik. Jadi volume benda atau volume gabungan bangun ruang antara tabung dan setengah bola tersebut adalah 2258,67 cm kubik.